Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu merdeka belajar. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Zainul Fatah. Saya mengajar di SDN Silo 5, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Baik, Bapak Ibu, dalam modul Merdeka Belajar ini terdiri dari beberapa macam materi di sana atau beberapa modul gitu. Di antaranya adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Terus yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Selanjutnya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu dari modul-modul tersebut, yaitu kita mulai dari yang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, kita sebagai pendidik, sebelum kita mendidik, kita harus tahu dulu, kita harus memahami dulu, kita ini sebagai pendidik tuh bagaimana dan apa begitu. Apa sih kemampuan apa sih yang harus kita mampu gitu, yang harus kita punyai sebagai pendidik. Jadi di sini saya coba rangkum ya Bapak Ibu, sebagai pendidik kita harus mampu satu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Jadi apabila kita tidak mampu untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan murid kita, bagaimana kita mau mengajar? Bagaimana kita mau mentransfer ilmu yang kita punya atau ilmu yang ada kepada murid kita gitu. Kan aneh ya, jadi sama dengan anak kita. Kita nggak tahu kesukaan mereka, makanan kesukaan mereka, dan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba apa yang kita masak sesuai dengan keinginan kita udah dicekokin aja gitu. Itu kan banyak akhirnya menolak, tidak berhasil dimakan. Nah, itu sama dengan kita sebagai pendidik, kita harus tahu gitu karakteristik anak kita, anak didik kita seperti apa dan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah mengetahui kelemahan dan kekuatan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, di mana kita harus menguatkan atau memperkaya kekuatan yang murid kita miliki, dan kelemahan itu kita tambah. Kita kelemahannya kita itu apa ya? Kalau bisa kelemahannya kita kurangi dengan cara mereka tuntun mereka untuk mengetahui kamu lemahnya di sini. Tapi kamu bisa seharusnya gitu. Jadi kita kayakan gitu. Kelemahannya kita harus kurangi dengan cara mengayakan pengetahuan mereka agar kelemahannya mereka itu tertutupi atau terminimalisir. Yang dan kekuatannya kita terus tumbuhkan gitu. Kita terus tumbuh kembangkan. Jadi kita harus mengetahui kelemahan dan kekuatan murid kita. Yang jelas Bapak Ibu, sebagai guru atau sebagai pendidik, yang kita harus ketahui dulu adalah kekuatan dari siswa kita gitu. Dimana dengan memahami kekuatan yang dimiliki oleh siswa kita, secara otomatis kelemahannya mereka akan tertutupi gitu. Jadi kita kembangkan, yang utamakan dikembangkan adalah kekuatan mereka. Yang selanjutnya adalah memaknai diri sebagai pelajar sepanjang hayat agar mampu menuntun siswa yang berdaya dan menjadi manusia merdeka. Belajar sepanjang hayat ini jangan hanya sebagai jargon kita gitu ya Bu. Kita pada saat kita menjadi manusia, kita adalah pelajar sepanjang hayat gitu. Kita sebagai guru di dunia yang sangat dinamis ini tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang sudah kita tidak pahami, kita tidak bisa, tetapi ada banyak orang lain yang lebih bisa. Kita jangan menutup diri untuk aku kan sudah guru nih, aku bisa segalanya gitu. Aku nggak mau belajar gitu. Jadi menjadi guru tidak boleh seperti itu. Tetapi menjadi guru itu harus belajar sepanjang hayat, karena ilmu itu dinamis, tidak hanya stuck pada saat kita belajar dulu gitu Bapak Ibu. Jadi banyak-banyaklah belajar. Justru kita sebagai guru yang memberikan pelajaran kepada murid kita harus lebih tahu, karena ilmu itu dinamis, tidak stagnan pada saat kita yang tadi sampaikan zaman dulu, tidak stagnan di zaman dulu saja pada saat kita sekolah, tetapi
ilmu dan pengetahuan itu kan sangat dinamis. Jadi kita harus belajar atau menjadi pelajar sepanjang hayat. Begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah manusia merdeka. Nah, kenapa manusia merdeka ini saya bold gitu? Karena menjadi manusia merdeka itu kita harus sadar gitu dengan kekuatan diri baik lahir maupun batin. Jadi agar kita dapat menuntun siswa itu menjadi tahu akan mereka itu menjadi tahu dan sadar akan kekuatan diri mereka baik secara lahir maupun batin gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus bisa menuntun mereka. Setelah kita memahami diri kita, setelah kita belajar, setelah kita mengetahui gitu segala macam, baru kita bisa menuntun siswa kita untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka, di mana manusia merdeka itu adalah manusia yang sadar akan kekuatan diri dan baik secara lahir maupun batin. Itu menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Apa sih mendidik dan apa sih mengajar? Setelah kita mendampingi, setelah kita mengetahui tentang diri kita itu adalah sebagai pendidik, maka kita harus mengetahui mendidik dan mengajar itu apa. Mendidik adalah menuntun semua kodrat murid kita agar mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat Bapak Ibu. Jadi mendidik itu adalah menuntun kodrat gitu, menuntun kodrat murid gitu. Bukan mendidik itu sesuai dengan kemauan guru atau sesuai dengan kemauan kurikulum saja, tapi kita tuh harus menuntun sesuai dengan kodrat murid kita gitu. Untuk mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ya, selanjutnya mengajar. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat kepada orang lain atau kepada anak didik kita baik lahir maupun batin. Jadi mengajar itu adalah caranya menyampaikan gitu. Caranya menyampaikan, caranya menuntun itu adalah itu mengajar Bapak Ibu. Jadi mendidik dan mengajar itu adalah hal yang menurut saya sih agak beda sedikit gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai pendidik, kita harus mendampingi setiap perubahan yang terjadi pada murid kita yang kita hubungkan dengan keadaan. Baik keadaan dan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam ya Bapak Ibu? Apa sih kodrat zaman gitu? Nah, jadi dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini, kita harus tahu keadaan kita mengajar di mana. Terus kodrat alam, di mana kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid kita berada. Jadi kodrat alam itu di mana sih murid kita itu ada gitu. Sifatnya seperti apa sih, bentuk lingkungannya seperti apa sih gitu. Terus kodrat zaman adalah sebagian dasar murid yang berhubungan dengan perkembangan zaman yang bergerak secara dinamis. Jadi kalau kodrat zaman itu kita sesuaikan dengan zaman murid kita berada sekarang. Zaman ketika kita masih menjadi murid dulu, menjadi murid di mana kita mengajar, dengan zaman ketika sekarang kita menjadi guru dan anak-anak kita menjadi seorang murid gitu, itu kan sudah sangat berbeda. Teknologi saja sudah berbeda, pengetahuan sudah sangat berkembang pesat. Apalagi teknologi sudah sangat pesat sekali dibandingkan zaman kita masih menjadi murid gitu. Jadi kita sebagai guru kita harus menyesuaikan dengan zaman di mana anak didik kita itu berada. Pada zaman apa gitu. Kalau misalkan sekarang anak-anak sudah sudah berdampingan dengan teknologi, gurunya harus juga berdampingan dengan teknologi. Dan kita harus mengajarkan teknologi itu kepada anak-anak kita gitu. Apa dampaknya, apa keuntungannya menggunakan teknologi yang ada. Nah, disitulah ada kodrat alam dan kodrat zaman. Selain kodrat alam dan zaman tersebut, kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Gitu. Jangan memaksakan gitu. Apabila kodrat zaman kita nggak bisa mengajarkan dengan kodrat zaman dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah kita, ya jangan memaksakan untuk kita juga menyesuaikan dengan kodrat zaman yang ada gitu Bapak Ibu.
Selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti itu adalah perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa yang menimbulkan sebuah tenaga. Itu adalah budi pekerti, Bapak Ibu. Jadi cipta, rasa, dan karsa gitu. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan biologis yang menentukan karakter, dan bagian intelijen yang berkaitan dengan kemampuan kognitif atau berpikir untuk menyerap pengetahuan. Jadi kita mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana titik beratnya adalah karakter. Jadi ini adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan atau pendidikan di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan saja, jadi tidak hanya kecerdasannya saja gitu, tetapi juga karakter juga dikembangkan. Nah, itu adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana ini adalah ciri-ciri dari pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebagai pendidik, kita tidak hanya menumbuhkan kemampuan untuk menyerap pengetahuan saja, tetapi juga menumbuhkan bentuknya karakter yang baik untuk mengantarkan siswa sebagai manusia yang seutuhnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Di mana fungsi pendidikan adalah mengantarkan siswa untuk siap hidup dan mampu untuk mengisi zaman. Jadi siswa kita antarkan mengantarkan supaya mereka mampu dan supaya mereka siap hidup dengan zaman di mana mereka berada. Jadi jangan hanya terpaku kalian harus ikut zamannya Pak Guru gitu. Nggak seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zaman-zaman yang ada. Di mana kita sebagai guru tidak berhak untuk merenggut hak murid dengan tidak berhak untuk mencabut hak murid untuk belajar. Jadi contohnya adalah kamu harus belajar begini gitu. Padahal belajar yang dengan rasa keterpaksaan, dengan rasa tertekan itu bukan sebuah pembelajaran. Pembelajaran itu harus sesuai dengan suasana batin yang mereka yang merdeka gimana. Suasana batin yang merdeka, yang bahagia, yang menyenangkan, terus yang sesuai dengan keadaan murid gitu. Kita harus tahu sebagai guru apa sih gitu ya yang mereka inginkan, suasana yang bagaimana yang kita harus tumbuhkan dan mereka juga inginkan gitu, dimana dengan belajar yang menyenangkan siswa akan lebih dapat menyerap apa yang kita sampaikan gitu. Itu saja sih Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi aksi nyata saya dan Bapak Ibu semua dan menjadi barokah untuk semuanya. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk mengikuti atau mendengarkan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi cerminan bahwa kita sebagai guru adalah orang yang juga merdeka belajar. Jadi merdeka belajar tidak hanya untuk murid kita, tetapi untuk gurunya, untuk selalu mengetahui pengetahuan hal-hal yang sangat dinamis ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi Google Form yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik pada kegiatan kali ini. Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.